Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita terkait dengan masalah saum, di mana tinggal 2-3 hari lagi. Hari ini hari Jumat, Sabtu, Ahad itu ada ru'yat sorenya, bisa jadi puasa Senin atau Selasa. Tergantung hari hasil dari pantauan bulan. Yang namanya ru'yatul hilal. Itu kita tuntaskan kajian ini sebelum masuk Ramadan. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Ar-rabi'u, adapun yang keempat, ini masih terkait dengan puasa sekelompok orang, puasa spesial. Kalau puasa super kita kayaknya susah untuk melaksanakannya. Mudah-mudahan puasa yang ini kita bisa dapatkan spesial. Kita kalau beli makanan maunya yang spesial. Puasa juga kita usahakan yang spesial. Kafu baqiyatil jawarihi minal asam, menahan selebihnya sisanya anggota badan, anggota tubuh kita dari berbagai macam dosa. Kemarin kan yang disebut yang pertama adalah kaful lisan, kaful basar, kemudian kaful uzun atau istima'. Nah, anggota yang lain yang tidak disebutkan di depan adalah di sini disebutkan secara umum, secara global. Mana jawarih itu juga masuk telinga, ya masuk mata dan masuk lidah. Tapi 3 anggota tersebut memang yang lebih dominan. Mata kita sangat mudah melepas pandangan kiri kanan yang memang dibuat sedemikian otomatiknya. Cepat sekali pandangan mata kita itu melihat kiri kanan, otomatik. Nah, itu dikendalikan oleh saum. Kemudian lidah kita pun tidak bertulang. Pandai sekali menggerakkannya, bergeraknya luar biasa. Masya Allah, kita terasa nikmatnya bukan main. Yang berikutnya adalah telinga kita. Semua suara akan mudah masuk. Nah, di sini diulang lagi kafu baqiyatil jawarih, menahan sisa anggota tubuh yang kita sebutkan tadi di depan, anil asam, dari berbagai macam hal-hal yang dosa. Aliyad, minal yadi, dari tangan kita. Kan kita hati-hati karena memang aktivitas tangan diawali dengan mata. Mata lihat, nah, kelihatannya menarik. Terus berpikirlah otak, nanti tangan mau bergerak. Kemudian kalau orang yang matanya tidak bisa melihat, yang kedua telinga, sangat sensitif mendengar suara. Suaranya kayak menarik. Maka dari sana diolah lagi di kepala, maka tangannya akan bergerak. Kemudian ini hati tangan kita jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Dari mulai menyentuh, memegang, ya, menandatangani dan seterusnya aktivitas tangan. Ya, jangan mengambil benda-benda yang bukan punya kita. Hati-hati tangan kita.
Warijli dan kaki kita. Kaki juga akan bergerak setelah mata melihat, setelah telinga mendengar, kemudian diputuskan. Lalu kaki bergerak menuju kemana? Hati-hati juga ini kaki kita, usahakan di Ramadan ini, di saum ini, kaki kita entengkan untuk bergerak ke masjid dan musola dan ke tempat-tempat yang baik. Wa minal makarihi, dan dari segala yang dimakruhkan. Kalau tadi dosa beda dengan kalau dosa lebih dekat kepada yang diharamkan. Kalau makruh nggak sampai diharamkan, cuman tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dijaga mata kita, tangan kita, anggota tubuh kita, semua dijaga untuk tidak melihat yang dimakruhkan, ya, tidak mendengar suara yang dimakruhkan, tidak membicarakan hal-hal yang makruh, dan tidak memakan, meminum sesuatu yang dimakruhkan. Wa kafil batni, dan menahan perut, anis syubhat, dari makanan-makanan yang tidak jelas, minuman yang tidak jelas. Ya, hati-hati sekarang ini kita kalau dikasih makan, kasih minum, ya boleh tanya dari mana makanan ini. Ya, harus ditanya dari mana minuman ini dan apa kontennya, apa isinya dan kandungannya di dalam. Itu yang makanya kalau para ulama dulu luar biasa, karena untuk menghindar dari makanan yang syubhat, menjelang maghrib, menjelang datangnya maghrib, mereka datang ke pinggir sungai Dijlah dan Efrat, sungai Tigris dan sungai Efrat di Irak. Ya, seperti kita di zaman tahun 70-an, kita berbuka puasa itu di tengah sawah dengan air yang ada di sawah yang kita minum, 60-an. Karena memang airnya masih steril, lingkungannya masih higienis, bersih, tangan-tangan jahil tidak banyak merusak lingkungan. Jadi luar biasa untuk menghindar syubhat. Kenapa artinya puasa kita satu hari suntuk, kemudian begitu datang maghrib kita makan makanan yang tidak jelas. Kita berbuka puasa dengan minuman yang tidak jelas. Yang paling jelas tentunya air sumur bapak ibu. Jelas. Ambil terus godok, rebus. Ya. Kalaupun itu masih tidak jelas, kemana lagi sudah? Ya, makanan dan minuman sekarang ini kita tidak tahu komponen atau kandungan yang ada dalam air ini. Tapi kalau air sumur bapak ibu jelas dari dalam tanah dan dari hak yang memang lebih jelas pula. Makanan dan minuman itu orang dulu, masya Allah, disinilah strata atau tingkatan ibadah saum mereka begitu tinggi. Bayangkan bambu runcing bisa mengalahkan senjata-senjata yang canggih pada saat itu ukurannya. Bambu runcing, karena memang mulut mereka dijaga betul dari hal-hal yang syubhat. Syubhat itu yang tidak jelas halalnya, tidak jelas haramnya. Nah, ini tidak jelas tinggalkan. Nanti syubhat ini bukan hanya makanan dan minuman, tapi suara. Nah, suara yang tidak jelas ini jangan langsung dipercaya. Suara dari mana datangnya ini? Informasi dari mana datangnya? Anggap aja dulu tidak ada. Sebelum kita cross check, sebelum kita cek dan cek, sebelum kita selidiki betul kebenarannya. Karena mudah sekali sekarang orang mau lepas informasi, nanti bentuknya namimah untuk mengadu domba antara umat, antara kita kaum muslimin, ya. Ya, biasanya tokoh-tokoh karismatik yang terus dilepas, dipotong-potong pembicaraan mereka untuk mengadu domba dan untuk membuat kita tidak percaya dan figur-figur kita. Kita ingat betul dulu ada salah satu tokoh muslim yang cukup karismatik. Dia berbicara di media massa lengkap, tapi oleh media dipotong.
Apa yang terjadi? Orang semuanya mengutuk dia. Tokoh tersebut dikutuk oleh sebagian banyak umat. Kenapa? Karena umat kadang-kadang yang karena makanannya fast food, makanan cepat saji, jadi berpikirnya gue pengennya cepat aja. Harusnya kan fakir qabla an ta'zima. Pikir dululah sebelum Anda mengambil keputusan untuk mengeluarkan statement, untuk menanggapi dan mengomentari. Pikir-pikir dulu. Karena komentar, kemudian tulisan, semuanya itu adalah dipertanggungjawabkan. Waktal iftar, saat berbuka puasa, usahakan. Usahakan saat berbuka puasa kita makan makanan yang tidak syubhat, yang jelas halalnya, yang jelas dapatnya, ya jelas. Nah makanya di Ramadan tahun ini kita coba pola berbuka puasa kita bukan makan saat azan berkumandang, ya saat azan berkumandang bawa aja air dari rumah bawa. Fala makna lis-shaumi, maka tidak ada artinya sama sekali buat puasa. Wa huwal kaffu 'anit ta'amil halal, dia menahan diri dari makanan-makanan yang halal. Summa al-iftar 'alal haram, kemudian dia berbuka dengan makanan yang diharamkan, dengan minuman yang diharamkan, baik bendanya itu sendiri yang haram atau prosesi mendapatkannya. Di sini hebatnya. Makanya mulut mereka tajam. Orang-orang dulu, Masya Allah tajam mulutnya. Pamisalu hadza saim, maka perumpamaan orang yang puasa seperti ini seperti man bana qasran, orang yang membangun istana, wa yahdimu misran, kemudian dia menghancurkan sebuah kota. Istana berapa? Kan kecil. Kemudian kota yang dia bangunkan beberapa gedung dan beberapa fasilitas yang lengkap dari mulai ini dan itu. Kalau qasran kan tentunya di dalamnya tidak ada lapangan bola, tidak ada lapangan badminton, tidak ada helipad, ya, tidak ada lapangan terbang, tidak ada stasiun dan terminal di dalam istana, tidak ada kantor ini, kantor itu, terbatas. Dia bangun orang puasa kayak gini adalah orang yang puasa yang tadi menahan diri dari yang dihalalkan, buka dengan yang diharamkan ataupun yang syubhat. Fa inna ta'amal halala iza innama yadurru bi kasratihi, maka sesungguhnya makanan yang halal itu bisa membahayakan dengan terlampau banyak porsinya. La binau'ihi, tidak dengan macamnya. Fasaumu, adapun puasa, syukran ya Mas Yanto. Siapa yang memberikan dapat pahala ini? Segitu kita nyalakan dapat pahala. Fasaumu litaklilihi, dan puasa itu niatnya untuk mengurangi makanan. Nah, makanya sekali lagi kemarin kita ulang-ulang di ta'jil fitri, di mempercepat berbuka. Ayo kita berbuka dengan 3 butir korma atau 1 buah makanan yang manis yang tidak terlampau besar, sebesar ya ginilah 3 rambutan atau 1 jambu Jamaika yang kecil itu. Kita makan, kita kunyah yang halus. Ya, kalau perlu 1 korma sampai 3-4 menit kunyahannya itu jadi vitamin semua, Masya Allah. Kalau udah kita kan makan targetnya vitamin, bukan kenyang. Makanya ini niat puasa kita kan untuk mengurangi porsi makanan yang sangat beragam macamnya. Kemudian juga porsi makanan dari sisi jumlahnya. Wa tarikul istiksar minad dawa khaufan minad dararihi. Orang yang meninggalkan memperbanyak banyak minum obat karena takut dari bahaya obat.
idza udila ila tanawisum, apabila dibanding dengan memperoleh racun. Karena safihan, dia ya orang yang benar-benar bodoh. Wal haramu summun muhlikun lid-din. Yang diharamkan itu adalah racun yang menghancurkan agama. Wal halalu dawa'un yanfa'u qaliluhu wa yadurru katsiruhu. Yang halal itu adalah obat. Yanfa akan berguna qalilu sedikitnya obat, wa yadurru katsiru dan dia akan berbahaya kalau banyak. Nah, begitulah makanan yang dihalalkan itu obat, Bapak Ibu. Ini yang sekarang ini kan banyak orang tidak dapat jatah karena ada orang yang berlebihan makannya. Kalau makannya benar tidak perlu banyak kan? Tidak perlu banyak jumlah jenis makanannya dan jumlah makanannya. Makannya benar, makanannya mengunyahnya itu benar. Kalau ngunyahnya benar sampai sekian kali dan sampai halus banget, maka semuanya sekali lagi tidak ada ampasnya. Ya, tidak ada ampasnya, semuanya jadi vitaminnya. Walaupun ada ampasnya sedikit, maka semuanya berefek positif. Makanan sedikit jadi obat dan tentunya akan mengobati kita punya badan, dan efek mana-mana perut kita jadi sehat dan tentunya juga enggak sering ke belakang. Wa qasdus shaumi taqliluhu, dan tujuan daripada berpuasa menyedikitkan makanan yang halal kita makan, menyedikitkan minuman yang halal kita minum. Proporsional. Jadi makanya Quran sudah kasih gambaran kulu washrabu wala tasrifu, makan dan minumlah yang halal tapi jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan tadi kayak obat. Obat itu kan kalau 1 tablet sampai 2 tablet ukurannya dosisnya, ya itu jadi obat dan bisa menyembuhkan. Tapi kalau dosisnya dilebihkan dari yang ditentukan, maka akan sangat membahayakan, bisa jadi mati. Namanya overdosis, lebih ukurannya, lebih dosisnya. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, benar-benar Nabi bersabda, kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min saumihi, tidak ada nilai sama sekali dari puasanya, illal ju', kecuali cuma rasa lapar, wal atsh, dan rasa haus. Sayang kan? Nah, makanya kita berusaha tahun ini kita naikkan kualitas puasa kita. Yuk kita ajak anak-anak ke masjid, dan masjid jami' terutama, di mana di sana kita bisa berbuka bersama. Saya sudah bicara dari awal Rajab, sejak kita mulai baca Asrarus Siyam, pasang banner di depan menerima infak dan sedekah untuk berbuka puasa. Ya. Kemudian direspon oleh anak muda dan oleh remaja masjid, buatlah banner dan bikinlah panitia, belilah korma. Jadi nanti disortir, ada ibu-ibu datang bawa lontong 2 baskom, jangan masukkan dalam masjid. Yang masuk ke dalam masjid cuman korma sama buah yang ringan, ya, vitamin misalnya. Tapi kan masalahnya belum sampai di situ. Ini masih sebuah wacana yang belum bisa terrealisasi. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa. Faqila huwa alladhi yubtiru anil haram. Katanya yang begitu itu adalah orang yang berbuka dengan yang diharamkan. Waqila walladhi yumsiku anit ta'amil halal wa yubtiru anil luhumin nas bil ghibah. Katanya juga tafsirannya adalah orang yang menahan diri dari makanan menahan dari makanan yang dihalalkan dan minuman yang dihalalkan di siang hari saat berpuasa, wa yuftiru, dan dia berbuka ala luhmin nas, dengan daging segar orang manusia. Gimana ceritanya? Bil ghibati, dengan terus menggibah. Makanya semuanya televisi di Ramadan kalau bisa nggak usah dinyalakan, yang ada televisi di rumah. HP-nya kalau perlu sudah kita stop aja, Ramadan tidak ada lagi buka WA. Kecuali dari keluarga kita buka, ada keluarga, ada berita yang memang
sensitif, penting, perlu kita serah tanggapi. Wa huwa haramun, kemana yang namanya ghibah itu haram. Ghibah kita ulang-ulang adalah membicarakan kesalahan, kekurangan, aib teman kita dan benar adanya. Kemudian kalau enggak ada, dua dosanya, dosa ghibah dan dosa dusta. Luar biasa. Wakila huwa alladzi la yahfadhu jawarihahu 'anil asam. Katanya sebagian ulama berpendapat orang yang tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus adalah orang yang tidak menjaga anggota tubuhnya dari segala yang dosa. Al-khamis, yang kelima, yang nanti menjadi kriteria puasa spesial, ala yastaksir minat ta'amil halal waqtal iftar. Kalau ibu-ibu di rumah, ala yastaksir minat ta'amil halali waqtal iftar. Jangan memperbanyak dari makanan yang halal waktu berbuka puasa, waktu buka puasa. Nah, itu makanya jenisnya jangan banyak-banyak. Karena kita lapar, haus, disiapkan makanan yang banyak dan enak-enak, pastinya akan penuh. Kita sambar semua. Maka siapkan jangan terlalu banyak jenisnya. Jumlahnya pun jangan terlalu banyak. Korma kita ambil pertengahan di antara 1 dan 7 adalah yang tengah-tengah, 3 atau 5. Kunyah yang halus 5 menit baru telan. Antar dengan air putih yang terakhir. Setelah itu berdoa. Setelah berdoa terus qomat, kita sholat maghrib. Masya Allah. Setelah sholat maghrib masih ada doa ringan. Setelah itu baru kita nikmati makan. Lama lagi makannya. Kunyah jangan halus. Wah, perut kita sehat banget. Perut besar kita sehat banget. Karena kalau udah sehat perut besarnya, ya nggak ada sakit. Kenapa? Al-ma'iddatu baitudda. Perut besar sumbernya segala macam penyakit. Dari mana sebabnya? Dari makanan dan minuman. Makanan dan minuman. Ada dulu kakek Uyut. Dia bilang, saya mah nggak kenal apa yang namanya pegelinu, nggak ngerti apa sih pegelinu gitu. Apa sih yang namanya meluang? Apa sih yang namanya, nggak kenal saya. Kenapa? Saat makan ikut sunnah Nabi, garam pertama kali yang disentuh. Selalu sebelum dia mulai makan, Neng mana garamnya? Uyah, mana garamnya Neng? Di samping sambal itu ada garam sedikit, disentuh garamnya dulu, baru yang lain-lain. Luar biasa, itu sunnah. Kita kadang enggak, udah bismillah juga enggak, garam enggak disiapkan. Istri diingatkan, ibu-ibu ingatkan, selalu siapkan garam di meja makannya, sedikit ya. Bihaitsu yamtali jaufu, dengan sekira penuh perutnya, fama min wi'ain abghadu ilallahi azza wa jalla min batnin mali'in min halalin. Ya, fama min wi'ain abghadu ilallah, tidak ada perut yang paling dimarahi Allah dari perut yang penuh dengan makanan yang halal. Penuh makanan yang halal. Makanya kan perut itu dibagi 3, untuk makanan, untuk udara, untuk air. Nah, diisi semua dengan makanan, ya jadi penyakit. Wa kaifa yustafadu minnas shaum, bagaimana bisa diambil manfaat dari puasanya? Qahru aduwillah adalah menekan musuh-musuh Allah, wa qasr syahwat, dan memecahkan syahwat. Idza tadaraka as-shaimu 'inda fitrihi ma fatahu dahwatan naharihi, apabila dia orang yang berpuasa memperoleh ketika berbuka puasanya dengan hal-hal yang berlebihan. Ya, kalau dia perutnya udah kosong dari pagi mulai duha terus sampai sore, menyiapkan makanannya banyak jenisnya, jumlahnya juga banyak, akhirnya kan perut kita yang memang lagi lapar, pastinya akan makan banyak. Ya.
Wa rubbama yazidu alaihi fi alwani ta'am, bahkan tadi macam-macamnya warna-warni ta'am makanannya begitu banyak, hatta stamarat al adat, sampai akhirnya berlangsung kebiasaan itu bi an tudakhira jami'al atimah li Ramadan, dengan cara menimbun makanan-makanan yang banyak untuk kepentingan bulan Ramadan. Kalau minal atimah fihi, maka dia makan dari makanan-makanan pada bulan Ramadan malayu kalau fi iddati ashhurin, ya makanan yang tidak dimakan di bulan-bulan yang lain. Harusnya makanan yang kita makan di bulan yang lain pun dikurangin porsinya dan volumenya dan macam-macamnya. Ini malah enggak. Porsinya ditambah, macamnya ditambah. Bahkan ada makanan yang tidak dimakan di bulan lain, di bulan Ramadan dimakan. Ya loh, dia enggak sampai target dan tujuan ibadah saumnya. Wa ma'lum anna maqsuda saum al-khawa, dan sudah dimaklumi bahwa maksud daripada ibadah saum adalah al-khawa, al-kasru, memecah, wa kasrul hawa, dan memecah hawa nafsu, li taqwa nafsu, agar jiwa ini kuat, ala taqwa, untuk disiplin. Makanya almarhum Kiai Hasyim Adnan, Kiai Hasyim Muzadi, Allah yarhamu, ya sekarang ini negara mereka sekarang mau ngatur-ngatur ulama. Ya. Kalau dulu ulama punya negara, sekarang negara punya ulama. Ya bagaimana bisa mereka yang perutnya pada penuh dan kenyang mau ngatur ulama? Nggak bisa. Ulama itu yang perutnya tidak penuh dengan makanan-makanan halal. Ya, nauzubillah, apalagi yang diharamkan. Yang halal aja tidak dipenuhi perutnya. Ya. Dan sekarang bagaimana ceritanya mereka mau ngatur-ngatur ulama? Majelis ulama mereka mau atur. Jadi lucu kan? Begitu kata almarhum. Ya, kata almarhum, harusnya mereka yang memang minta pendapat pada ulama. Diingatkan ulama jangan protes. Apa nih ulama? Begitu. Harusnya begitu. Karena ulama itu jangan pun yang haram, yang halal aja tidak dia penuhi perutnya. Dia batasi. Wa idza dafa'atil ma'idatu min dahwati nahari ilal isya ilal asa hatta hajat syahwatuha wa qawiyat raghbatuha summa utimat minal ladzat wa usbihat zadat ladzatuha wa tada'afat quwwatuha wan ba'atha minasyahwati ma asaha kanat raqidatan. Ya kalau dia dari pagi menahan lapar dan haus, disiapkan minuman yang enak-enak, es buah Masya Allah. Ya Allah, di atas meja Masya Allah. Ya enggak, pasti akan diserbu habis-habisan. Kenapa? Karena kita memang sudah lapar, kita memang sudah haus. Makanya jangan terus ditimpali dengan jumlah makanan yang banyak, minuman yang variatif. Akhirnya malah kita menyerbu makanan dan minuman, perut kita akhirnya penuh dengan yang halal. Nauzubillah, yang diharamkan, apalagi yang syubhat. As-sadis, yang keenam, alla ayyakuna qalbuhu ba'dal iftar mu'allaqan muttariban bainal khauf war raja. Id laisa yadri ayuqbalu sawmuhu fa huwa minal muqarrabin aw yuraddu alaihi fa huwa minal mamqutin. Yang keenam, Pak, setelah berbuka puasa, setelah berbuka nih doa. Ya Allah, mudah-mudahan Kau terima puasa saya hari ini, ya Allah. Takut saya puasa hari ini tidak diterima, ya Allah. Kalau diterima, maka dia masuk kelompok hamba yang memang dekat banget sama Allah. Tapi kalau tidak diterima, naudzubillah, puasanya karena dia makan dan minum yang diharamkan atau yang syubhat, atau makannya berlebihan, minal mamkutin, termasuk hambanya yang terkutuk, naudzubillah. Nah, selesailah 6 persyaratan yang spesial untuk mereka yang ingin mendapatkan puasa spesial. Jangan puasa kebanyakan orang. Kita ingin naikkan puasa kita dari kebiasaan puasa kita yang kemarin, makannya, minumnya,
berlebihan di puasa satu ini. Coba kita coba kurangi porsinya, kurangi macamnya, sehingga betul-betul target untuk mengurangi yang halal itu bisa. Kalau kita kurangi yang halal kan bisa, nanti kita bisa bagi-bagi, bisa bersedekah, bisa berinfak, kan seperti itu targetnya. Nah di sini subhanallah, karena makanan, sekali lagi saya ulang-ulang, kita makan bukan untuk kenyang, makan itu untuk mendapatkan vitamin. Ya, di situ di bulan Ramadan ini kita latihan untuk itu, agar nanti bulan berikutnya kita lebih bisa menahan diri agar kita bisa tetap sehat sampai akhir hayat. Kalau sehat sampai akhir hayat, maka kita bisa beribadah dengan maksimal. Demikian Bapak Ibu di rumah, Bapak-bapak yang di rumah juga demikian yang kita sampaikan. Insya Allah sudah tuntas. Ini tinggal beberapa wiridan atau bacaan-bacaan khusus di bulan Ramadan yang nanti bisa kita tuntaskan besok subuh Sabtu. Ya, subuh Sabtu kita tuntaskan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan. Allahumma balighna Ramadan ya Allah, wafiqna bisiyamihi wa qiyamih. Ya Allah, sampaikan usia kami ke bulan Ramadan, kemudian berikanlah kami taufik dan hidayah, berikan kekuatan untuk melaksanakan saum dan bisa menghidupkan malam-malam Ramadannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada segera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa yang punya utang tahun lalu belum dibayar, puasa Ramadan ini puasanya sah. Cuman ya, hutang itu tetap harus dibayar. Makanya ada nisfu Sya'ban. Nisfu separuh Sya'ban itu bulan Sya'ban. Nah, ini separuh bulan Sya'ban itu biasanya 15 hari. Sisa dari bulan Sya'ban masuk bulan Ramadan. Kenapa? Ulama itu dulu paham tentang siklus haidnya perempuan. Makanya hebat-hebat. Cuman kan ada yang kadang-kadang dari ribut. Dan ada juga yang salah mengisi nisfu Sya'ban. Akhirnya jadi pada saya bilang kenapa harus pada bilang ngapain nisfu Sya'ban? Oh ini enggak nisfu Sya'ban, enggak dapat buku baru. Saya bilang kenapa sih begitu? Ulama tuh pinternya luar biasa tentang sosok wanita itu. Nah dia punya hutang biasanya, kalau kan haid itu minimal 1 hari itu haid. Nah, maksimal 15 hari, umumnya 6-7 hari. Di situ hebatnya ulama. Jadi umat itu dikumpulkan di separuh bulan Sya'ban di masjid atau di majelis ta'lim sama ulama, sama kiai. Karena dulu rumah itu jauh-jauh, kan sekecamatan. Kita dulu orang kampung hutan, sholat nggak ada di sini. Sholat itu Masjid Al-Ittihad Ar-Rahman. Itu Masjid Al-Ittihad ya? Masjid apa namanya? Samping Ar-Rahman? Hah? Al-Ittihad ya. Itu dulu masjid satu-satunya sekelurahan atau sedesa itu ada di situ. Makanya orang rambutan ujuk-ujuk datang ke sana juga. Nah orang datang yang sita itu kan datang duluan di masjid itu. Terus ngapain datang masjid duluan? Kongkong gitu? Enggak. Bacalah surat Yasin, bacalah surat Al-Kahfi, bacalah surat Al-Waqiah, bacalah wiridan. Dipandulah oleh ustadz dan nanti yang datang jauh itu baru datang selesai baca Yasin. Lah dia nggak baca Yasin. Apa yang penting dijelaskan adalah tentang wajibnya utang yang harus dibayar. Utang apa? Utang puasa. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, istri kita diingatkan. Walaupun kita bukan perempuan, kita harus paham tentang bab haid dan bab nifas. Jelaskan mereka, Bu masih punya utang nggak? Iya Pak, ini masih 3 hari, udah bayar cepetan ini, jangan ditunda lagi. Dukung, ayo bangun sahur nanti malam. Dukung. Pasangan itu alarmnya. Begitu alarm, belum bangun dia kena capek banget. Istri kita capek banget Pak. Capek bener. Istri itu orang paling capek di rumah. Nyaris 24 jam ngurus anak, ngurus rumah, ya Allah.
dia capek lagi bangun bangun sahur nggak bangun. Motivasi dorong untuk bayar utangnya. Sehingga kita dapat pahala juga kan? Membayar utang itu dapat pahala, Pak. Emang bayar utang dapat pahala. Orang yang mengutang kalau kita bayar senang bener dia. Kalau dia nggak bayar kan gerendeng bayar, Pak. Punya utang nggak bayar. Muhammad, lu juga bayar utang ini. Lalu udah jatuh tempo ini, masih mundur baik. Nah sebelum jatuh tempo dibayar, senang benar Muhammad. Yang punya utang, yang utangnya dia sama kita, senang benar dia. Nah Allah lebih daripada itu. Jadi jatuh temponya, yaitu jatuh temponya kalau punya utang 15 hari, si perempuan nih, maka jatuh tempo tanggal 15 Syaban jatuh tempo, wajib dibayar. Gak belum juga, iya mau bagaimana? Akhirnya belum kebayar juga, sisa masih ada 3-4 hari. Puasa Ramadan masuk, ya puasa Ramadan sah puasanya, hutang tetap hutang nanti dibayar di bulan Syawal. Bulan Syawal bayar. Nah di bulan Syawal jangan puasa sunnah dah, puasa bayar utang tentang haidnya, tentang nifasnya dan seterusnya begitu. Hebat memang. Jadi udah kumpul semuanya, nah kiainya ceramah dah, jelas tentang puasa. Tadi dibaca semalam suntuk nih Pak. Dibaca tentang asrarus saum, kewajiban-kewajibannya dibaca sampai detik-detik memasuki bulan Ramadan. 15 hari itu fokus tiap malam datang. Nah, yang datang duluan baca Yasin, baca Al-Waqiah, baca Quran, wiridan. Ya dipandu karena orang dulu kan baca apa nih saya nggak bisa, dipandulah oleh kiai, oleh ulama, oleh para asatidz. Ya, sambil nunggu teman-teman bapak-bapak yuk kita wiridan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya kalau murid orang kampung sini udah orang pintar semua Quran pada hafal ya nggak perlu dipandu kayak gitu. Masuk sudah. Masya Allah umatnya luar biasa ilmunya, serata ilmunya luar biasa. Minimal rata-rata kalau diukur-ukur zaman sekarang rata-rata S1 semua. Ya nggak usah dipandu begitu, orang dia udah paham. Dia masuk ngojok sono, dia mengulang hafalannya. Lagi bisik-bisik sama Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nasyirati nasyra. Begitu masuk masjid. Tapi kalau ada umat di kampung itu kan masih sangat beragam. Maka dipandulah. Nah yang paham gak usah ngomel. Ambil aja tempat. Anda mau duduk sebelah mana. Sudah. Begitu. Nah itu terkait dengan hutang puasa. Usahakan. Yang punya hutang masih ada waktu nih. Istrinya ya. Ini hari Jumat, Sabtu, Ahad. 3 hari. Kalau hari Senin itu hari Yaumusyak namanya. Makanya hari Jumat sore ada nanti badan ru'yat atau tim ru'yat itu kerja pantau bulan. Muncul, umumkan secara jujur. Tidak muncul, ya sudah. Berarti kita sempurnakan 30 bulan Sya'bannya. Hari Selasa baru kita puasa begitu. Kemudian yang berikutnya Bapak-bapak, puasa di zaman dulu kayak apa sih formasinya? Formasinya tentunya seperti yang tadi sudah dijawab oleh Bang Ishak sendiri. Kalau puasa Daud ya 1 hari puasa, 1 hari enggak. 1 hari puasa. Jadi setahun dia puasa sampai 6 bulan. Nah, kita puasa kan cuma sebulan. Kalau Nabi Daud dan umatnya puasa 6 bulan setahun. Nah, kita cuma 3 bulan, cuma sebulan. Mereka 6 bulan enggak kuat. Nah itu seperti itu dan tentunya beragam. Ada yang masih kadang-kadang puasa seminggunya tidak dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup dah. Ya, cukup kan? Baik, insyaallah besok kita sambung dan kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.